Kamu itu cuma supir miskin goblok. Gak pantas kamu nikahi putriku yang polwan ini. Mau jadi apa masa depan keluarga kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang supir bis sederhana berdiri di terminal, dihina di depan umum oleh ayah kekasihnya sendiri, hanya karena dianggap miskin dan tak pantas. Ia hanya menunduk, tak membalas, sementara sang kekasih, seorang polwan muda, menahan air mata di balik topinya. Hari itu semua orang mengira si supir kalah. Tapi seminggu kemudian, dunia melihat siapa dia sebenarnya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi di terminal kota Kediri masih diselimuti kabut tipis. Deru mesin bus terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan teriakan kenek yang menawarkan tiket. Di antara keramaian itu, seorang pria berperawakan tenang tampak memeriksa ban belakang bus besar berwarna biru bertuliskan Pelnakia. Namanya Billy. Usianya 33 tahun, kulitnya legam terbakar matahari. Namun sorot matanya teduh, seperti seseorang yang sudah banyak melihat kerasnya hidup, tapi memilih tetap lembut. Billy bukan sekadar supir bis. Di balik seragam putih dan dasi birunya, ia menyimpan identitas yang tak banyak orang tahu. Ia adalah seorang intel yang menyamar, ditugaskan oleh Satuan Kepolisian Pusat untuk menyusup ke jaringan perdagangan narkoba lintas provinsi. Sudah 3 bulan ia berada di Kediri, berpura-pura menjadi sopir bis antar kota. Tiap malam ia menulis laporan singkat di buku kecil lusuh, lalu menyimpannya di bawah jok, menunggu petugas penghubung mengambilnya sebelum fajar. Namun di balik tugas berbahaya itu, hatinya tersangkut pada satu nama, Santi. Polwan muda yang baru beberapa bulan bertugas di bagian lalu lintas. Lembut, sopan, dan berani. Ia mengenalnya bukan di tempat formal, melainkan saat suatu sore bis yang dikendarainya mogok di jalan raya. Dan Santi datang membantu mengatur lalu lintas agar tidak macet. Sejak hari itu, entah mengapa Santi kerap datang ke terminal, pura-pura menanyakan surat jalan. Padahal hanya ingin berbicara beberapa menit. Billy menyambutnya dengan senyum sederhana, tidak pernah menuntut. Ia tahu batasnya. "Aku hanya supir bis, San," katanya suatu kali sambil memandangi mata Santi yang bening. "Tapi kamu punya hati yang lebih mulia dari pangkat apapun," jawab Santi dengan nada pelan. Namun cinta mereka bukan cinta yang mudah. Santi tahu betul siapa ayahnya. Pak Darman, mantan pejabat kepolisian yang kini masih dihormati di lingkungannya. Keras, disiplin, dan sangat menjaga martabat keluarga. Bagi Pak Darman, dunia harus tertata rapi. Polisi menikah dengan polisi, pegawai negeri dengan pegawai negeri, orang kaya dengan orang yang sepadan. Tak pernah terlintas di kepalanya bahwa anak semata wayangnya akan jatuh cinta kepada seorang supir bis. Maka hubungan itu mereka simpan rapat-rapat. Kadang Billy menunggu di pojok terminal, pura-pura membersihkan kaca spion, hanya untuk melihat motor Santi lewat di kejauhan. Kadang Santi menaruh pesan singkat di bawah botol air mineral di warung dekat pos polisi. Begitu sederhana cara mereka menjaga cinta, tapi penuh ketulusan. Suatu malam, Billy duduk di kursi sopirnya sambil menatap jalan kosong. Ia membuka ponselnya dan membaca pesan dari nomor tak dikenal. Kode dari atasannya. Target mulai bergerak. Pengiriman besar melalui bus malam. Tetap di posisi. Jangan bertindak sebelum sinyal. Billy menarik napas panjang. Tugasnya sudah mendekati puncak. Tapi yang membuat dadanya berat bukan bahaya tugas itu, melainkan satu hal. Santi belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Kalau sampai penyamaran ini terbongkar, Santi pasti terluka, gumamnya pelan.
Ia menatap foto kecil di ponsel. Santi tersenyum dengan seragam polisinya, diambil diam-diam dari kejauhan. Keesokan harinya, Santi tiba-tiba datang ke terminal lebih pagi dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. "Mas, ayahku mulai curiga. Dia dengar aku sering ke terminal," katanya pelan sambil menunduk. Billy mengangguk tenang. "Kalau memang waktunya terbuka, biar terbuka, San. Aku siap ditolak, asal kamu tetap aman." Namun takdir bergerak lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi itu, terminal sedang ramai karena razia gabungan dari kepolisian lalu lintas. Beberapa kendaraan diberhentikan untuk pemeriksaan dokumen. Billy tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, berpura-pura sibuk memeriksa bagasi, saat tiba-tiba suara langkah berat terdengar mendekat. Santi menoleh dan wajahnya mendadak pucat. Di antara petugas yang datang, berdiri seorang pria paruh baya dengan seragam batik coklat dan tatapan tajam. Pak Darman, ayahnya. "San, kamu ngapain di sini?" Suaranya berat, bernada perintah. Santi tergagap. "Lagi tugas ya, razia pagi." Pandangan Pak Darman lalu beralih ke arah Billy yang berdiri beberapa meter di belakangnya. Saat itu, bis yang dikemudikan Billy baru saja berhenti, dan Billy menunduk sopan sambil mengucapkan salam. Namun sesuatu di dalam diri Pak Darman seperti tersulut. Tatapannya menelusuri dari kepala sampai kaki Billy. Seragam putih sederhana, tangan yang hitam legam karena matahari, wajah yang penuh peluh. "Kamu ini siapa?" tanyanya keras. "Saya, Billy, Pakistan. Supir bis jurusan Kediri Semarang," jawab Billy sopan, menunduk. "Supir bis?" Suara itu meninggi. "Dan kamu, Santi, kamu berani berdiri di sini, di samping dia?" Orang-orang mulai memperhatikan. Suara terminal yang ramai perlahan mereda. Beberapa kenek berhenti merokok, pedagang asongan menghentikan langkahnya. Semua menatap ke arah mereka. Santi mencoba menenangkan ayahnya. "Yah, tolong jangan di sini." Namun amarah Pak Darman sudah tak terbendung. "Jangan panggil aku ayah kalau kamu masih berhubungan sama orang seperti ini. Kamu itu polwan, Santi. Harusnya punya harga diri." Billy menunduk, kedua tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya. Santi memegang lengannya, bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Sudah, Mas. Jangan dijawab. Tolong jangan dijawab," bisiknya pelan. Billy hanya menarik napas panjang, menatap lantai semen yang mulai retak di bawah kakinya. Dalam hati ia berkata lirih, "Tugasku lebih besar dari harga diriku. Aku tidak boleh bicara." Sementara itu, Pak Darman terus meluapkan kata-kata kasar di depan banyak orang, bahkan menuduh Billy mendekati Santi karena ingin naik derajat. Saat akhirnya Santi berhasil menarik ayahnya menjauh, suasana terminal kembali riuh. Tapi bagi Billy, dunia seakan berhenti sesaat. Ia berdiri diam di samping bus biru itu, tatapannya kosong, namun dalam diamnya tersimpan satu hal, kesabaran. Karena ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan berbicara sendiri. Malam menelan langit, Kediri dengan tenang. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, Santi duduk di tepi kasur kamarnya. Seragam polwannya masih belum sempat dilepas, topi putihnya tergeletak di meja rias. Matanya sembab, pipinya masih lembab oleh air mata. Sejak kejadian di terminal pagi tadi, pikirannya berputar tak karuan. Ia tak menyangka, rahasianya dengan Billy terbongkar secepat itu. Bukan oleh siapapun, tapi oleh sosok yang paling ia takuti, ayahnya sendiri. "Yah, kenapa harus sekarang?" bisiknya parau. Suara dari ruang tamu terdengar samar. Ayahnya berbicara keras di telepon, mungkin dengan teman lamanya di kepolisian. "Kamu tahu, San," katanya dari kejauhan. "Bapak habis dipermalukan. Anak seorang perwira jatuh cinta sama supir bis. Itu memalukan." Santi hanya menunduk, menahan air mata yang hendak jatuh lagi. Ia tak bisa membantah. Di rumah itu, suara ayah adalah hukum. Ibunya sudah lama meninggal, dan hanya mereka berdua yang tinggal bersama. Sejak kecil, Santi tumbuh di bawah aturan ketat. Tapi ia tahu, di balik kerasnya ayahnya,
tersimpan kasih yang ia sendiri tak bisa benci. Namun malam itu, hatinya benar-benar hancur. Ia menyalakan ponsel, membuka pesan terakhir dari Billy yang dikirim beberapa jam sebelumnya. "Aku nggak apa-apa, San. Jangan khawatir. Kalau bisa, jangan ke terminal dulu beberapa hari. Aku nggak mau kamu makin disalahin." Pesan itu sederhana, tapi menenangkan. Santi menggenggam ponselnya erat, menahan tangis di dada. "Mas Billy, kenapa kamu masih bisa tenang setelah semua itu?" gumamnya. Sementara itu, di terminal, Billy duduk di bangku kayu belakang loket sambil menatap jalan. Malam mulai larut, sebagian besar bis sudah berangkat. Namun ia tetap di situ, menunggu seseorang. Dari kejauhan, seorang pria dengan jaket hitam datang mendekat dan duduk di sampingnya. "Semua berjalan sesuai rencana?" tanya pria itu pelan. Billy mengangguk. "Ya, tapi ada masalah pribadi." "Masalah pribadi?" "Orang tua Santi tahu tentang kami. Dia pikir aku cuma supir bis beneran. Dan dia mempermalukan aku di depan orang ramai." Pria itu terdiam, menatap Billy dengan mata prihatin. "Kalau begitu, jangan biarkan hal itu ganggu fokusmu. Satu langkah salah, nyawamu taruhannya." Kita hampir di titik akhir. Billy menarik napas panjang. "Aku tahu, tapi kadang aku merasa menyamar jadi orang kecil lebih berat daripada menghadapi peluru." Ia menatap ke langit yang gelap, lalu menutup mata sejenak. Dalam hatinya ada doa lirih yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. "Ya Allah, jaga dia. Jangan biarkan gadis itu tahu aku sedang menanggung bahaya sebesar ini." 3 hari berlalu tanpa kabar. Santi menuruti pesan Billy, tidak ke terminal, tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Tapi hatinya gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang Billy sembunyikan. Tiap kali mereka bicara, ada kalimat yang menggantung, seperti seseorang yang selalu takut waktu mereka habis. Pagi itu, Santi memberanikan diri pergi ke terminal sendirian. Ia menutupi seragamnya dengan jaket abu-abu dan mengenakan masker agar tidak dikenali. Begitu tiba, matanya langsung mencari sosok Billy. Tapi tempat biasa ia parkirkan bisnya kosong. Hanya ada kenek yang sedang duduk sambil merokok. "Mas Billy kemana?" tanya Santi hati-hati. Kenek itu mengangkat bahu. "Katanya lagi ikut bis malam ya Mbak, jurusan Jakarta. Tapi nggak tahu kapan balik. Kayak lagi ada urusan penting." Santi menelan ludah. "Urusan penting?" Kenek itu hanya mengangguk, lalu menatapnya penasaran. "Mbaknya siapa ya?" Santi hanya tersenyum samar. "Teman lamanya." Ia menunduk dan berjalan pergi perlahan. Tapi langkahnya berat. Ada firasat yang tak bisa ia jelaskan, seolah Billy sedang berada di tempat berbahaya. Di waktu yang sama, di kota lain, Billy tengah duduk di dalam bus malam yang penuh penumpang. Ia tampak santai di kursi depan, tapi matanya awas memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitar. Di bawah kursinya, ada alat komunikasi kecil yang terhubung langsung ke tim penindakan. Ia baru saja menerima pesan Sandi. Target pembawa paket besar akan naik di terminal berikutnya. Ketika bus berhenti di rest area, 3 pria naik dengan tas besar. Salah satunya memegang tiket dengan tangan bergetar. Billy berpura-pura memeriksa karcis mereka, namun diam-diam menandai tas mereka dengan spidol hitam. Sinyal bagi tim yang menunggu di ujung rute. Malam itu, angin berhembus kencang. Jalan raya gelap dan hanya lampu kendaraan yang menembus kabut. Billy memegang setir kuat-kuat, tapi pikirannya melayang pada wajah Santi. Ia teringat kata-kata ayahnya di terminal, hinaan yang menusuk dalam, dan tangis gadis yang ia cintai. "Kalau aku selamat dari semua ini, aku akan temui ayahmu. Aku akan jelaskan siapa aku sebenarnya." Bisiknya pelan di tengah suara mesin yang meraung. Namun takdir seolah ingin menguji kesabarannya. Di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam mengikuti dari belakang, menyalip perlahan, lalu berhenti mendadak di depan bus. Beberapa orang bersenjata keluar, menodongkan pistol ke arah kaca depan. Billy menekan rem sekuat tenaga, lalu menunduk cepat. Ia tahu,
Inilah saat yang selama ini ia tunggu, sekaligus yang paling berbahaya. Sementara itu, Santi terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Ia bermimpi Billy berdiri di tengah jalan gelap, dikelilingi cahaya sirin. Nafasnya memburu dan keringat dingin membasahi tengkuknya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. "Mas, kamu di mana? Aku takut ada apa-apa. Tolong jawab." Namun tak ada balasan. Yang ia tahu, hatinya mulai bergetar dengan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dan di jalanan sepi antara Kediri dan Jakarta, suara tembakan mulai terdengar dari kejauhan. Pagi itu udara di Kediri terasa lebih panas dari biasanya. Langit mendung, tapi matahari seperti memaksa menembus awan, membakar ubin terminal yang berdebu. Santi berdiri di dekat pos polisi lalu lintas, memandangi jalan raya yang tak pernah sepi. Matanya menatap kosong ke arah tempat biasa Billy memarkirkan bus birunya. Tempat itu kini kosong lagi, dan entah kenapa, kekosongan itu terasa menyesakkan. Sudah 3 hari ia tidak mendengar kabar dari Billy. Pesan terakhirnya masih tersimpan di layar ponsel. "Jaga dirimu baik-baik, San. Kalau aku belum sempat pulang, jangan tanya kenapa kalimat itu menggantung di pikirannya seperti bayangan yang menolak pergi." Santi mencoba fokus pada tugasnya, menulis laporan pemeriksaan kendaraan, tapi tangannya gemetar. Beberapa kali ia menghela napas panjang, seolah ingin menenangkan badai yang berputar dalam dada. "San, kamu enggak apa-apa?" tanya rekan sesama polwan, Rina, yang memperhatikannya. Santi menggeleng. "Cuma kurang tidur." Rina menepuk bahunya lembut. "Kalau butuh cerita, aku ada." "Ya." Santi hanya tersenyum tipis. Bagaimana mungkin ia bisa bercerita? Siapa yang akan percaya kalau gadis berseragam seperti dirinya jatuh cinta pada seorang sopir bis yang kini entah di mana? Sementara itu, di sudut lain terminal, seorang pria paruh baya dengan kemeja batik baru turun dari mobil hitamnya. Wajahnya tegas, matanya tajam, rambutnya disisir rapi ke belakang. Dialah Pak Darman, ayah Santi. Ia datang ke terminal dengan alasan resmi, menghadiri rapat koordinasi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan. Tapi di balik itu, ada niat pribadi, memastikan anaknya tidak lagi berhubungan dengan lelaki yang dianggap memalukan keluarganya itu. Ketika melangkah ke area parkir bus, matanya langsung menangkap tulisan besar di badan kendaraan, Pelnakia. Jantungnya berdegup keras. "Bus ini," gumamnya lirih. Ia masih mengingat jelas wajah lelaki bernama Billy yang dulu menunduk di hadapannya, diam ketika ia bentak di depan umum. Kebetulan, di dekat bus itu sedang berdiri Santi bersama rekan tugasnya. Pak Darman menghampiri dengan langkah mantap. "Santi," panggilnya keras. Santi menoleh, terkejut bukan main. "Ayah, ayah ngapain kesini?" "Ngapain? Aku yang harusnya nanya kamu ngapain di sini lagi. Masih kurang malu kamu berdiri di tempat ini?" Nada suaranya tinggi, tegas, membuat rekan-rekan Santi menunduk tidak enak. Rina mencoba menengahi. "Maaf, Pak, Santi sedang..." Namun tangan Pak Darman terangkat, menghentikan kata-kata itu. "Sudah, tidak perlu bela dia." Santi menarik napas berat, mencoba menahan air matanya yang mulai menggenang. "Ayah, tolong jangan begini di depan orang." "Terserah orang mau lihat. Biar tahu anak siapa kamu. Biar mereka tahu aku tidak pernah mendidik anak untuk jatuh cinta pada supir bis." Kata-kata itu menampar hati Santi seperti cambuk. Suasana di terminal mendadak hening. Suara mesin dan peluit kenek yang biasanya ramai, seolah ikut berhenti. Orang-orang mulai melirik, berbisik-bisik di antara mereka. Dan di saat yang sama, dari arah belakang bus, seseorang muncul perlahan. Seragam putih, dasi biru, wajah yang tak asing. Billy. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap teduh. Ia menatap Santi sekilas, lalu beralih ke arah ayahnya. Tanpa berkata apa-apa, ia menunduk hormat. "Selamat pagi, Pak," katanya dengan suara tenang. Pak Darman menatapnya tajam,
Kamu berani muncul lagi di hadapan saya? Saya cuma lewat, Pak. Bis baru sampai subuh tadi. Berhenti pura-pura sopan. Saya tahu maksud kamu datang ke sini. Kamu pikir saya nggak tahu cara orang seperti kamu nyari simpati anak saya? Santi mencoba maju. Ya, tolong berhenti, dia nggak salah. Tapi lagi-lagi ayahnya menepis tangannya kasar. Diam kamu itu polwan, seharusnya bisa bedakan mana cinta dan mana ilusi. Wajah Santi merah padam menahan malu dan marah. Ia ingin menjelaskan semuanya, tapi bagaimana caranya? Ia tidak bisa memberitahu ayahnya bahwa Billy bukan supir sembarangan. Ia tahu Billy punya misi rahasia, sesuatu yang bahkan dirinya dilarang untuk tahu lebih jauh. Billy memejamkan mata sebentar, lalu berkata, pelan, "Saya minta maaf kalau kehadiran saya membuat Bapak marah. Tapi saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun." Pak Darman mendengus sinis. "Kalau memang tidak mau mempermalukan, jangan muncul lagi di hadapan anak saya. Dunia kalian berbeda, Henning." Angin berhembus, membawa suara klakson dari kejauhan. Billy menunduk lagi. "Baik, Pak." Saya paham ia berbalik pelan dan berjalan menjauh. Setiap langkahnya terasa berat. Santi hampir mengejar, tapi ayahnya menarik lengannya kuat-kuat. "Cukup, Santi. Kalau kamu masih terus berhubungan dengan dia, aku anggap kamu bukan anakku lagi." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Air mata Santi akhirnya jatuh. Deras, tak tertahan lagi. Ia hanya bisa memandangi punggung Billy yang semakin jauh, berjalan menuju deretan bus yang berjejer, sampai akhirnya hilang di balik kepulan asap knalpot. Siang itu, di ruang kecil terminal yang sunyi, Santi duduk memeluk lutut. Ia tak peduli lagi dengan tatapan orang. Rina datang membawa air mineral, tapi ia menolaknya. "San, kamu harus kuat," ucap Rina pelan. Santi menggeleng, suaranya bergetar. "Aku cuma pengen dia tahu. Aku gak peduli siapa dia. Aku cuma pengen bareng dia dengan cara yang halal. Tapi kenapa semua orang harus ngeliat dari seragam dan harta?" Di tempat lain, di balik layar hitam mobil yang diparkir jauh dari terminal, seseorang sedang memantau kejadian itu. Lelaki dengan headset di telinga, berbicara pada mikrofon kecil. Target kembali ke area terminal. Subjek Billy tetap bertahan sesuai misi. Situasi aman, tapi ada tekanan dari pihak keluarga pacarnya. Suara dari ujung lain menjawab dingin, "Biarkan, jangan intervensi, fokus pada pengiriman minggu ini." Setelah itu, semuanya akan jelas malam pun turun. Di sebuah kamar sempit di rumah kontrakan, Billy duduk sendirian di lantai, menatap foto kecil Santi yang ia simpan di dompet. Di meja kecil di sebelahnya, radio komunikasi berderak pelan. "Billy, laporan. Pengiriman narkoba dipastikan lewat bus kamu malam minggu ini. Kamu harus siap." Tim akan tangkap di perbatasan, nganjuk ia menutup matanya. Nafasnya panjang dan berat. "Baik, Komandan, saya siap." Tapi sebelum radio dimatikan, ia menatap foto Santi sekali lagi. "San, maafkan aku. Aku gak bisa jelasin semuanya sekarang. Tapi nanti, waktu yang akan bicara buat aku." Dan di luar sana, langit tampak semakin gelap. Pertanda badai besar sedang menunggu di depan. Badai yang bukan hanya akan mengguncang tugasnya, tapi juga hubungan cintanya dengan Santi. Terminal pagi itu seperti lautan manusia. Bus datang dan pergi tanpa henti. Suara kenek berteriak mencari penumpang bercampur dengan klakson yang saling bersahutan. Bau solar dan debu jalanan memenuhi udara. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu titik yang menjadi pusat perhatian semua orang. Tempat di mana seorang supir bis muda menunduk diam, sementara seorang pria tua berdiri di depannya dengan wajah memerah karena marah. Suara bentakan menggema keras. "Dengar baik-baik, Nak. Kamu pikir anak saya itu pantas kamu dekati? Kamu pikir dengan wajah sopanmu itu, kamu bisa sembunyikan kemiskinanmu?" Itu suara Pak Darman, ayah Santi. Nada suaranya tinggi, penuh amarah yang ditumpahkan tanpa kendali. Wajahnya keras,
urat di lehernya menegang. Di belakangnya, Santi berdiri kaku, memegangi lengan ayahnya yang terus menuding tajam ke arah Billy. "Ya, tolong jangan di sini," pinta Santi lirih. Tapi ayahnya menepis tangan itu, tak peduli. "Kamu diam, biar orang-orang dengar siapa yang kamu pilih buat mempermalukan keluarga kita." Beberapa petugas terminal dan kenek mulai memperlambat langkah. Ada yang berhenti di pinggir bus, berpura-pura membersihkan kaca, tapi sebenarnya mendengar. Seorang penjual kopi bahkan sampai menaruh termosnya, menatap dengan wajah prihatin. Billy masih menunduk. Kedua tangannya gemetar pelan, bukan karena takut, tapi karena menahan marah dan malu. Ia tahu kalau sekali saja ia menjawab, semua penyamaran yang ia jaga selama ini bisa hancur. Dalam pikirannya, satu kalimat terus berulang. "Tahan, Bill, demi misi, demi kebenaran. Jangan biarkan emosi menang." Namun setiap kata yang keluar dari mulut Pak Darman semakin menusuk. "Kamu tahu siapa saya? Saya ini purnawirawan polisi. Saya habiskan hidup saya buat jaga kehormatan keluarga. Dan kamu cuma supir bis. Orang-orang kayak kamu cuma numpang hidup di jalanan." Kata-kata itu mengiris seperti pisau. Santi menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia menatap Billy, berharap Billy mengerti bahwa hatinya tak sama dengan kata-kata ayahnya. "Pak, cukup." Suara Santi mulai serak, tapi ayahnya tak mendengar. "Kalau kamu terus sama dia, mulai hari ini aku anggap kamu bukan anakku lagi." Suasana hening seketika. Bahkan suara bus yang baru datang dari luar kota pun seolah berhenti. Orang-orang menatap dengan mata lebar. Di tengah diam itu, hanya satu suara yang terdengar. Napas berat Santi yang terisak. Billy akhirnya mengangkat kepala perlahan. Tatapannya tenang, matanya basah, tapi bukan karena takut. Ia menatap Pak Darman langsung, lalu berbicara dengan suara rendah, lembut, tapi tegas. "Pak, saya paham Bapak marah, dan Bapak berhak menilai saya dari seragam yang saya pakai. Tapi izinkan saya bilang satu hal." Ia berhenti sejenak, menatap Santi yang menunduk dengan bahu bergetar. "Saya nggak datang ke hidup Santi buat nyusahin. Saya datang buat jagain dia." Sebisa saya Pak Darman mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. "Jagain dia? Dengan apa? Dengan setir bus? Dengan uang dari terminal?" Billy diam, tapi senyumnya samar. Kadang orang yang Bapak anggap kecil justru yang paling tahu cara menjaga. Kalimat itu membuat suasana semakin menegang. Pak Darman memukul bahunya dengan keras, membuat tubuh Billy sedikit terhuyung. Santi menjerit kecil. "Yah, jangan." Tapi Billy tetap diam, tidak membalas. Ia berdiri tegak, lalu menunduk pelan. "Saya mohon izin, Pak. Bus saya harus jalan." Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Santi hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin jauh, dan air matanya tak berhenti jatuh. Pak Darman berdiri mematung. Dadanya naik turun, tapi di matanya ada sesuatu yang bergetar. Rasa yang sulit ia akui. Rasa bersalah kecil yang mulai tumbuh diam-diam. Setelah kejadian itu, nama Billy jadi bahan omongan di terminal. Beberapa orang membela, mengatakan ia sopan dan sabar luar biasa. Jarang ada orang sekuat itu. "Kalau saya di posisi dia, udah saya balas," kata seorang kenek. Tapi ada juga yang mencibir. "Yah, wajar. Cinta beda derajat memang nggak mungkin," gumam salah satu sopir sambil menghisap rokok. Namun di tengah segala bisikan itu, Billy tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap datang pagi, tetap memeriksa bus, tetap menyapa siapapun dengan senyum. Tapi di balik tenang itu, hatinya bergemuruh. Malamnya, di rumah kontrakan kecilnya, ia duduk di depan cermin, menatap wajah sendiri. Ada luka kecil di pipinya, bekas dari bentakan siang tadi. Ia mengambil sapu tangan dari saku, kain kecil berwarna biru muda. Itu milik Santi. Ia meremasnya perlahan, lalu berkata pelan, "Maaf, San. Aku janji, begitu semua ini selesai, aku akan datang bukan sebagai supir bis, tapi sebagai pria yang pantas buatmu."
Di rumah, Santi duduk di kursi ruang tamu dengan mata bengkak. Pak Darman duduk di seberangnya, wajahnya muram. Tak ada kata yang keluar dari keduanya. Setelah lama diam, Santi membuka suara pelan. "Ayah, Mas Billy gak seperti yang ayah pikir. Dia orang baik. Ayah cuma belum tahu siapa dia sebenarnya." Pak Darman menatapnya tajam. "Cukup, aku gak mau dengar namanya lagi di rumah ini. Tapi, ya, cukup Santi." Bentakan itu menggema, memecah kesunyian malam. Santi berdiri perlahan, lalu pergi ke kamarnya tanpa berkata lagi. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Suatu hari, ayah akan tahu." Beberapa hari berlalu. Di terminal, suasana kembali normal. Tapi ada bayangan lain yang mulai muncul. Orang-orang asing datang silih berganti, duduk di bangku belakang sambil membawa tas besar. Mereka tampak seperti penumpang biasa, tapi langkah mereka terlalu hati-hati, mata mereka terlalu waspada. Dan malam itu, ketika bus terakhir bersiap berangkat menuju Jakarta, Billy berdiri di depan kendaraan itu. Ia menatap para penumpang satu persatu, memperhatikan setiap gerak-gerik. Dari radio kecil di sakunya, suara atasan terdengar lirih. "Target ada di antara mereka. Operasi dimulai malam ini. Tetap diam, jangan lakukan kontak sebelum titik perbatasan." Billy menggenggam kemudi. Matanya menatap lurus ke depan, tapi di pikirannya, wajah Santi muncul lagi, dengan senyum lembut dan mata yang penuh keyakinan. "Doain aku, San," gumamnya pelan. "Kalau semua ini berhasil, aku janji. Aku akan kembali bukan cuma untuk meminta maaf, tapi juga meminta izin." Dan dengan suara mesin yang menggelegar, bus itu mulai melaju menembus malam. Tanpa ia tahu, takdir sudah menyiapkan kejutan besar. Kejutan yang akan membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Malam menutup Kediri dengan sunyi yang aneh. Di kejauhan, hanya suara jangkrik yang terdengar bersahut-sahutan, seolah sedang membisikkan sesuatu kepada bumi yang letih. Di dalam rumah kontrakannya yang sempit, Billy duduk sendirian di depan meja kayu tua. Di atas meja, lampu redup berkelip-kelip, memantulkan cahaya lembut ke wajahnya yang mulai letih. Ia menatap satu map coklat yang baru ia buka. Di dalamnya ada foto-foto, catatan perjalanan, dan potret beberapa orang, para pengedar yang sedang ia buru. Salah satu wajah di antara mereka tampak familiar. Lelaki berbaju hitam dengan tatapan licik yang dulu sempat duduk di kursi penumpang busnya. Tangannya bergetar saat memegang foto itu. Jadi benar, mereka mulai bergerak lagi, gumamnya. Ia menutup map itu dengan tenang, namun di dadanya bergolak rasa tegang yang sulit dijelaskan. Tugasnya bukan sekadar menyamar. Ia tahu jaringan ini terhubung langsung dengan kelompok besar yang selama ini kebal hukum. Dan sekarang, semua tanggung jawab itu ada di pundaknya. Seorang supir bis yang semua orang pandang sebelah mata. Sementara itu di rumah, Santi duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Sudah beberapa hari sejak peristiwa di terminal. Ayahnya kini diam 1000 bahasa, tapi hatinya tetap keras. Namun Santi tak bisa diam. Setiap kali melihat ayahnya lewat dengan wajah tegas itu, hatinya semakin sesak. Ia tahu ada yang disembunyikan Billy. Tapi bukan kebohongan seperti yang ayahnya tuduhkan. Lebih besar, lebih dalam. Pagi itu ia nekat pergi ke kantor kepolisian tempatnya bertugas, lalu menemui seorang senior di bagian intelijen, Kompol Arif, pria paruh baya yang dikenal bijak dan tenang. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" ujarnya pelan. Kompol Arif mengangguk sambil mempersilakan duduk. "Apa itu, Santi?" "Apakah di antara penyamaran intel yang sedang berjalan sekarang, ada yang berhubungan dengan sopir bis antar kota?" Pertanyaan itu membuat pria itu menatapnya lama. Ada jeda beberapa detik yang terasa panjang sekali. "Kenapa kamu tanya hal itu?" Santi menggigit bibirnya. "Saya cuma penasaran, Pak." Kompol Arif tidak langsung menjawab.
Ia menatap sekeliling ruangan, memastikan tidak ada orang lain. Lalu ia berkata pelan, "Kalau memang kamu dekat dengan seseorang di lapangan, jangan ikut campur dulu. Ada hal yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan." Kata-kata itu menancap dalam hati Santi seperti pisau dingin. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu berdiri dan menepuk bahunya pelan. "Percayalah, kalau dia orang baik, kebenaran akan datang pada waktunya." Santi hanya bisa mengangguk, tapi di dalam hatinya, rasa cemas semakin membesar. "Mas Billy, kamu sebenarnya siapa?" Malam itu, bus yang dikemudikan Billy berhenti di perbatasan Nganjuk. Angin malam menerpa wajahnya, tapi pikirannya tidak tenang. Seorang penumpang di kursi belakang diam-diam menatapnya tajam lewat bayangan kaca. Orang itu mengenakan jaket hitam, dan di tangannya ada tas besar yang sejak tadi tidak ia lepaskan. Billy tahu, di dalam tas itu bukan pakaian, bukan makanan, melainkan barang haram yang selama ini jadi incaran timnya. Lewat mikrofon kecil yang diselipkan di kerah bajunya, ia berbisik pelan, "Komandan, target sudah di bus. Ular besar sudah bergerak." Suara dari seberang menjawab lirih, "Terus pantau. Tim sudah standby di rest area kilometer 62. Jangan lakukan kontak fisik." Bus pun kembali melaju. Jalanan gelap, hanya lampu depan yang menembus kabut. Billy mencoba fokus, tapi suara langkah dari kursi belakang membuatnya curiga. Ia menatap lewat kaca spion. Penumpang berbaju hitam itu berdiri, melangkah ke arah depan. "Mas, boleh saya berhenti sebentar?" katanya dengan nada datar. Billy menoleh sekilas. "Sebentar lagi ada rest area, Mas." Tapi pria itu justru tersenyum aneh, lalu menatap tajam ke arah wajah Billy. "Kamu bukan supir biasa ya?" Digris. Darah Billy serasa berhenti mengalir. Ia memutar bola mata pelan, mencari refleksi di kaca spion. Dua pria lain di belakang ikut berdiri, seperti siap bergerak. Dalam hitungan detik, suasana bus yang tadinya tenang berubah tegang. "Komandan," bisik Billy pelan lewat mikrofon. Identitas kemungkinan bocor. Mereka tahu belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Suara tembakan kecil terdengar. Bukan peluru sungguhan, tapi peluru bius. Salah satunya menembus kaca jendela dan hampir mengenai kepala seorang penumpang. Penumpang berteriak panik. Billy segera menekan rem keras-keras, membuat semua orang terhuyung. Ia memutar setir, keluar jalur, dan berhenti di pinggir jalan. Suara radio di sakunya berderak. "Billy, kabur lewat jalur kanan. Tim sudah bergerak dari arah barat. Bertahan 5 menit saja." Billy membuka pintu depan, menyuruh penumpang keluar lewat belakang. Tapi sebelum ia sempat turun, salah satu dari pria berjaket hitam menodongkan pistol ke arahnya. "Diam di tempat, atau kami habisi semua orang di bus ini." Nafas Billy terengah, tapi matanya tetap fokus. Ia melirik ke kanan, mencari peluang. Ketika pria itu melangkah maju, Billy dengan cepat meraih kunci besi yang tergantung di dashboard, lalu melemparnya keras ke arah wajah pria itu. Senjata jatuh, dan Billy langsung menghantam dada lawannya dengan siku. Tapi dua orang lain datang dari belakang, menghajarnya hingga terjatuh. Suara sirin mulai terdengar dari kejauhan. Lampu merah dan biru menembus gelapnya malam. Tim polisi datang. Dalam waktu singkat, para pelaku berhasil dilumpuhkan. Namun Billy tergeletak di lantai bus, darah menetes dari bibirnya. Salah satu petugas berlari menghampiri. "Billy, kamu dengar saya?" Billy membuka mata dengan susah payah. Bibirnya bergetar. "Barang di tas hitam, nomor 4. Setelah mengucapkan itu, kesadarannya perlahan memudar. Keesokan paginya, berita penggerebekan itu menjadi viral. Jaringan narkoba lintas provinsi digagalkan oleh operasi intelijen. Salah satu agen mengalami luka berat. Begitu bunyi berita pagi di televisi. Santi yang sedang sarapan di rumah hampir menjatuhkan sendoknya. Ia terpaku menatap layar. Dan ketika reporter menyebut nama petugas yang terluka, hatinya seperti diremas keras.
Petugas lapangan bernama Billy Pratama, yang selama ini menyamar sebagai supir bis, berhasil menggagalkan penyelundupan dengan menyamar selama 3 bulan penuh. Dunia Santi berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Ayahnya yang duduk di kursi sebelah hanya diam. Matanya perlahan menatap layar, lalu memandangi wajah di televisi itu. Wajah lelaki yang dulu ia hina di depan umum. Lelaki yang ia kira miskin, rendah, dan tak punya masa depan. Kini, semua orang memanggilnya pahlawan jalanan. Santi berdiri perlahan. Tanpa bicara sepatah kata pun, ia masuk ke kamarnya, mengambil jaket, lalu melangkah keluar rumah. Pak Darman menatap punggung anaknya yang menjauh, tapi bibirnya bergetar. Ada sesuatu yang pecah di dadanya. Rasa bersalah yang menyesakkan. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku telah menilai manusia hanya dari seragamnya. Dan di kejauhan, sirin ambulans terdengar sayup-sayup. Membawa seseorang yang terluka, tapi tetap tersenyum. Karena ia tahu, akhirnya kebenaran mulai terlihat. Suara langkah tergesa terdengar di koridor rumah sakit Bhayangkara Kediri. Bau antiseptik menusuk hidung, bercampur dengan aroma kopi dari ruang jaga. Di ujung lorong, seorang wanita berseragam polisi berdiri dengan tangan gemetar di depan pintu ruang perawatan. Matanya sembab, wajahnya pucat. Dialah Santi. Sudah hampir setengah jam ia berdiri di sana, tapi kakinya belum berani melangkah masuk. Di balik pintu itu, lelaki yang selama ini ia cintai terbaring lemah. Lelaki yang dulu dihina oleh ayahnya, yang diam saat direndahkan, yang ternyata menyimpan rahasia besar di balik seragam sopir bisnya. Seorang perawat keluar dari ruangan membawa catatan medis. "Kamu keluarganya pasien?" Santi menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Saya teman dekatnya, Mbak." Perawat tersenyum lembut. Kondisinya stabil, luka di bahu kirinya nggak terlalu dalam. Tapi dokter bilang dia kehilangan banyak darah waktu di lokasi. Dia masih butuh istirahat total beberapa hari. Begitu perawat itu pergi, Santi menarik napas panjang dan akhirnya mendorong pintu pelan. Ruangan itu tenang. Hanya terdengar suara mesin detak jantung berdetak lambat dan lembut. Di atas ranjang, Billy terbaring dengan perban di bahunya. Wajahnya pucat tapi damai. Santi melangkah mendekat, lalu duduk di kursi di samping ranjangnya. Tangannya gemetar saat menyentuh jemari Billy yang dingin. "Mas," bisiknya lirih. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu biarkan aku terus nangis karena malu?" Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia memandangi wajah Billy lama, lalu tersenyum pahit. "Ternyata kamu bukan supir bis biasa ya, Mas. Kamu penjaga yang sebenarnya." Beberapa jam kemudian, suara langkah lain terdengar di lorong. Pintu kamar terbuka pelan, dan sosok Pak Darman muncul di ambang pintu. Raut wajahnya berbeda. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya rasa bersalah dan penyesalan yang dalam. Ia berdiri mematung melihat putrinya duduk di samping ranjang Billy. Santi menoleh. "Ayah!" Pria tua itu menarik napas berat. "Boleh ayah masuk?" Santi mengangguk pelan. Pak Darman berjalan mendekat, pandangannya tertuju pada sosok lelaki di ranjang itu. Tangannya bergetar ketika ia menyentuh tepi selimut. "Ini dia orangnya." Santi menunduk. "Iya, ya." Mas Billy sunyi beberapa detik. Hanya suara mesin monitor yang mengisi ruang. Lalu perlahan, Pak Darman berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Waktu aku lihat berita itu, aku malu. Aku pikir aku tahu cara menilai orang. Tapi ternyata aku buta, San. Buta karena kesombongan akhir mata jatuh di pipinya." Ia usap cepat, tapi tangannya tak kuat. Santi menatap ayahnya lama, lalu mendekat. "Ayah, Mas Billy gak pernah marah sama ayah." Dia bilang, semua orang punya cara sendiri untuk mengenal kebenaran. Pak Darman menghela napas panjang, menatap wajah Santi. "Dia ngomong begitu." Santi mengangguk. "Iya ya, dia cuma minta aku sabar." Wajah Pak Darman melembut.
Ia menarik kursi, lalu duduk di sisi lain ranjang. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam tangan Billy pelan. "Nah, maafkan saya. Saya terlalu sombong. Saya hina kamu tanpa tahu siapa kamu sebenarnya. Padahal kamu sedang berjuang demi negeri ini dan demi anak saya." Tiba-tiba suara pelan terdengar. "Pak!" Santi dan ayahnya sontak menoleh. Billy membuka mata perlahan, suaranya serak tapi tenang. "Jangan minta maaf, Pak. Saya justru berterima kasih karena Bapak udah jaga Santi selama ini." Pak Darman menunduk, air matanya tak terbendung. "Nak, saya yang seharusnya berterima kasih, karena kalau bukan kamu, banyak nyawa sudah melayang." Billy hanya tersenyum lemah. "Saya cuma menjalankan tugas, Pak. Tapi, kalau boleh, saya punya satu permintaan." Pak Darman mengusap matanya, menatap serius. "Apa itu, Nak?" "Saya ingin bisa menjemput Santi, bukan sebagai sopir bis, tapi sebagai pria yang siap menjaga dia sepenuhnya." Santi menahan napas, matanya membesar, tak percaya mendengar kalimat itu. Pak Darman tersenyum kecil, menepuk tangan Billy. "Kamu nggak perlu minta izin lagi, Nak. Kamu sudah dapat restu itu bahkan sebelum kamu minta." Suasana di ruangan itu berubah hening tapi hangat. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanya haru, doa, dan penyesalan yang berubah jadi rasa hormat. Beberapa hari berlalu. Kabar keberhasilan operasi itu menyebar ke seluruh kota. Media menyebutnya Operasi Rute Malam karena jaringan narkoba terbesar di Jawa Timur berhasil digulung lewat penyamaran seorang sopir bis. Foto Billy yang mengenakan seragam intel beredar di televisi dan media sosial dengan judul besar, "Pahlawan jalanan yang dulu diremehkan, kini disanjung." Terminal Kediri pun berubah. Para sopir yang dulu mencibir, kini menyebut namanya dengan kagum. "Mas Billy, orangnya luar biasa, diam-diam intel rupanya," kata mereka dengan tawa kecil dan rasa hormat. Dan di tengah hiruk pikuk itu, Santi datang menjemput Billy yang baru keluar dari rumah sakit. Ia membawa jaket biru tua, warna yang sama seperti bus yang dulu Billy kemudikan. "Mas, ayo pulang," ucapnya lembut. Billy menatapnya, tersenyum. "Pulang kemana?" Santi tersenyum, matanya berbinar. "Ke rumah ayah." Beliau nunggu. Katanya mau bikin kopi buat Mas Billy terdiam sejenak. Ia menatap mata gadis itu dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku pulang." Dan untuk pertama kalinya, Billy berjalan berdampingan dengan Santi, tanpa rasa takut disorot mata siapapun. Tak lagi bersembunyi, tak lagi berpura-pura miskin. Kini semua orang tahu, pria sederhana itu ternyata lebih mulia dari yang pernah mereka kira. Namun jauh di lubuk hati Billy, ia tahu tugasnya belum selesai. Masih ada satu nama yang belum tertangkap, satu orang yang menjadi otak di balik jaringan itu. Dan malam nanti, ia akan kembali ke jalan. Dengan seragam yang sama, dengan hati yang sama. Malam menjelang. Dari kejauhan, sebuah bus biru melaju pelan menembus kabut tipis, menyalakan lampu depan yang terang benderang. Di balik setirnya, Billy duduk tegak. Tapi kali ini, di kursi penumpang depan, Santi ikut duduk, menatapnya sambil tersenyum. "Jadi, sekarang aku tahu kenapa kamu cinta jalan malam," katanya pelan. Billy tertawa kecil. "Karena dari jalan ini aku belajar, San, bahwa cahaya gak selalu datang dari langit. Kadang, cahaya itu datang dari dalam hati yang sabar. Dan di tengah perjalanan itu, angin berhembus lembut, membawa rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langit malam itu seperti diselimuti abu. Angin berhembus keras, membawa aroma hujan yang belum jatuh. Di jalan lintas timur, deru mesin truk dan bis malam bersahutan. Di antara lalu lalang kendaraan itu, sebuah bis biru tua berhenti di pinggir jalan rest area yang remang. Dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya duduk seorang pria yang matanya terus menatap kaca spion dengan waspada. Billy. Sudah seminggu sejak ia keluar dari rumah sakit.
Luka di bahunya belum pulih sepenuhnya, tapi ia memaksa turun ke lapangan. Ada satu misi terakhir, menangkap otak utama jaringan narkoba yang selama ini lolos dari jerat hukum. Seorang pria bernama Roni Sembada, mantan perwira yang membelot, licik, dan kejam. Komandan sudah memperingatkan, "Kamu baru sembuh, Bill. Jangan gegabah." Namun Billy tahu, tugas ini bukan sekadar misi. Ini hutang pribadi. Karena Ronilah yang membuat ia hampir kehilangan nyawa di operasi sebelumnya. Ia tidak akan tenang sebelum menuntaskan semuanya. Di sisi lain kota, Santi duduk di ruang tamu rumah mereka. Di meja kayu, televisi masih menyala menayangkan berita lalu lintas. Tapi pikirannya melayang entah kemana. Sudah 2 hari, Billy tidak mengabari. Biasanya setiap malam ia kirim pesan singkat, walau cuma kalimat sederhana, "Aku baik-baik aja, San." Tapi kali ini tidak ada apapun. Ia mencoba menghubungi, tapi nomor itu hanya berdering lalu mati. Pak Darman datang membawa 2 cangkir teh. "Masih belum bisa dihubungi." Santi menggeleng pelan. "Enggak, ya. Tapi aku yakin dia lagi tugas." Pak Darman duduk di samping putrinya, lalu menatap wajahnya dengan tatapan lembut yang dulu jarang ia tunjukkan. "Kamu tahu, dulu waktu muda, ayah juga sering hilang beberapa hari karena operasi. Dan kadang gak semua hal bisa kita ceritakan, San. Karena terlalu berisiko buat orang yang kita sayang." Santi menatap ayahnya, menahan air mata. "Jadi ayah ngerti kenapa aku percaya sama dia?" Pak Darman tersenyum samar. "Sekarang iya." Sementara itu, di jalanan gelap arah Nganjuk, Billy memutar radio kecil yang tersambung ke frekuensi tim pusat. Target bergerak. 3 kendaraan. 1 truk logistik di depan, 2 sedan di belakang. Mereka menuju arah barat. "Jangan serang dulu. Kita tunggu di titik jebakan." Billy menjawab cepat. "Diterima." "Saya di jalur 17, siap intercept." Ia menurunkan kaca jendela, udara malam menerpa wajahnya. Ia menatap langit dan tanpa sadar berbisik, "Ya Allah, kali ini jangan gagal. Aku gak mau ada darah lagi." Beberapa menit kemudian, 2 sedan hitam muncul di kejauhan, melaju cepat. Di antara mereka, truk besar dengan logo palsu CV Maju Jaya Logistik. Tapi Billy tahu apa isinya. Ratusan kilogram sabu yang disamarkan dalam kardus mie instan. Ia menyalakan mesin bas, mengikuti dari jauh. Tapi sesuatu aneh terjadi. Sinyal dari tim pusat tiba-tiba hilang. "Komandan, ada gangguan frekuensi," serunya. Tak ada jawaban. "Komandan, kalian dengar saya?" Tiba-tiba, 2 sedan itu berhenti mendadak. Dari dalam keluar beberapa pria bersenjata, wajah mereka tertutup masker. "Berhenti! Keluar dari bas itu sekarang juga!" teriak salah satu dengan suara kasar. Billy menatap ke depan. Di sana, jalan sudah diblokade dengan truk. Ia terkepung. Dalam sepersekian detik, ia harus memilih, menyerah dan kehilangan barang bukti, atau bertarung dan mempertaruhkan nyawa. Dan Billy memilih yang kedua. Ia menekan gas penuh, menghantam truk penghalang di depan. Suara benturan keras menggema, kaca depan pecah, logam beradu keras. Namun bas tetap melaju beberapa meter sebelum berhenti total. Peluru mulai berdesing menembus udara. Beberapa menghantam badan bas. Billy merunduk, mengambil pistol dari bawah dashboard. "Komandan, saya terjebak. Kirim bantuan, cepat." Masih tak ada jawaban. Salah satu pelaku naik ke bas dari pintu belakang. Billy menunggu di balik kursi, lalu memukulnya dengan besi panjang. Pelaku tumbang, tapi 2 lainnya menyusul. Dalam perkelahian jarak dekat itu, bahu Billy kembali robek terbuka. Darahnya menetes di lantai, tapi matanya tetap tajam. Lalu terdengar suara langkah berat dari luar. Seseorang masuk pelan-pelan sambil menodong senjata ke arah kepala Billy. "Cukup, Billy Pratama. Kamu dikelilingi." "Letakkan senjatamu." Billy menoleh perlahan. Suara itu ia kenal. Dan saat wajah itu muncul dari balik bayangan,
Dadanya seperti berhenti berdetak. "Roni," katanya lirih. Pria itu tersenyum miring. "Kita bertemu lagi. Kupikir kamu sudah mati waktu itu." Billy mengepalkan tangan. "Kali ini aku gak akan gagal." Roni tertawa pelan. "Kamu pahlawan kecil yang keras kepala. Tapi kamu sendirian sekarang. Komandamu sudah aku bungkam. Frekuensimu kuputus." Billy diam. Matanya berputar cepat mencari celah. Roni menodong pistol lebih dekat. "Kalau kamu menyerah, aku biarkan kamu hidup. Tapi gadismu, akan kubuat menyesal telah mencintai pahlawan palsu." Ucapan itu membuat darah Billy mendidih. Dalam satu gerakan cepat, ia menepis pistol itu dan menghantam perut Roni. Keduanya jatuh berguling di lantai bus, berkelahi sengit di tengah cahaya lampu redup. Suara tembakan memecah malam. Beberapa jam kemudian, langit mulai terang. Di sepanjang jalan, mobil polisi berjajar. Sirene meraung, garis kuning dibentangkan di sekitar lokasi. Di tengah kerumunan petugas, seorang perwira mendekati mobil ambulans. "Korban luka parah, tapi selamat," lapor seorang paramedis. Pelaku utama melarikan diri ke arah barat. Perwira itu menunduk. "Billy, kamu luar biasa. Tapi kau belum menang." Di rumah, Santi terbangun karena suara berita pagi. Presenter televisi membacakan laporan dengan wajah serius. Telah terjadi baku tembak di jalur lintas timur antara tim intel dan jaringan narkoba besar. Satu petugas lapangan mengalami luka serius, sementara pelaku utama berhasil melarikan diri. Santi menatap layar, tubuhnya bergetar. Wajah itu lagi, Billy, dengan seragam penuh debu, bahunya berdarah, tapi matanya tetap menatap lurus ke kamera saat dievakuasi. Ia menutup mulut, menahan isak yang tak bisa diredam. "Mas, kenapa kamu enggak berhenti?" Pak Darman berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di pundaknya. "Karena tugas seperti dia enggak bisa berhenti, San. Orang seperti Billy dilahirkan bukan untuk lari dari bahaya, tapi berdiri di depannya." Sore hari, di markas besar operasi, Billy duduk di ruang perawatan lapangan. Bahunya diperban, wajahnya pucat, tapi matanya menatap peta di meja. Di peta itu, titik merah menandai lokasi terakhir Roni. Salah satu rekan timnya berkata, "Komandan bilang kamu harus istirahat." Billy hanya tersenyum samar. "Istirahat nanti, sekarang aku harus menuntaskan ini." Ia menatap jauh keluar jendela, ke arah jalan yang membentang panjang menuju barat. Langit sore tampak oranye kemerahan, seperti bara yang belum padam. Dan dalam diamnya, Billy tahu, tugas berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Tapi di balik rasa lelah itu, ia mendengar suara lembut dalam hatinya. "Aku percaya padamu, Mas. Pulanglah dengan selamat." Suara itu seperti bayangan Santi, seperti doa yang terus memeluknya bahkan dari jauh. Fajar baru saja menyingsing di langit Kediri. Jalanan masih sepi, kabut menutup sebagian pandangan, dan udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah kecil bercat putih, Santi duduk di ruang tamu dengan mata lelah. Sejak malam, ia tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi wajah Billy, dengan luka di bahu, dengan darah yang mengalir, tapi tetap menatap lurus penuh keberanian. Televisi di depannya menayangkan berita pagi. Dalam insiden baku tembak di jalur lintas timur semalam, petugas intel bernama Billy Pratama berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba bernilai miliaran rupiah. Namun pelaku utama, Roni Sebada, berhasil melarikan diri. Nama itu membuat Santi memejamkan mata. Roni. Ia tahu nama itu dari laporan internal yang dulu hanya dibicarakan di ruangan tertutup. Mantan perwira senior yang kabur dan membangun jaringan sendiri. Pria yang sulit ditangkap karena selalu satu langkah lebih cepat dari siapapun. Tapi kali ini berbeda. Ia terluka. Dan Billy adalah satu-satunya orang yang tahu di mana ia akan bersembunyi. Siang hari di markas operasi gabungan, suasana tegang. Para petugas berkumpul di ruangan besar yang dipenuhi peta dan layar monitor. Komandan berbicara cepat sambil menunjuk peta digital di layar.
Roni memanfaatkan media untuk menyerang balik. Tadi pagi, ada siaran gelap di salah satu kanal daring. Mereka menyebut nama Billy Pratama, lengkap dengan wajah dan alamatnya. Semua orang di ruangan itu menatap layar yang kini menampilkan potongan video. Wajah Roni muncul dengan senyum sinis. Kalian pikir dia pahlawan? Bukan, dia pengkhianat. Dia bukan hanya menyamar di jalan, tapi juga mengkhianati orang-orang yang mempercayainya. Semua yang mengenalnya sebaiknya hati-hati. Orang seperti dia bisa jadi ada di sampingmu. Suara Roni diakhiri dengan tawa yang menakutkan. Video itu beredar di seluruh media sosial, menimbulkan kehebohan luar biasa. Nama Billy Pratama menjadi trending. Sebagian menyebutnya pahlawan, tapi sebagian lain terhasut kebohongan Roni, menyebutnya pengkhianat berseragam, agen ganda, bahkan penyebab kematian beberapa petugas lapangan. Billy hanya duduk di kursi ruang rapat, menatap layar itu dengan wajah tenang. Tapi di dalam dadanya, ia tahu, ini bukan sekadar permainan media. Ini adalah pesan langsung. Roni sedang menantangnya. Komandan menatapnya tegas. Billy, kamu sekarang target terbuka. Identitasmu bocor. Kami harus pindahkan kamu ke lokasi aman. Billy menggeleng pelan. Kalau saya sembunyi, dia menang, Pak. Dia sengaja bikin saya buron agar saya berhenti. Tapi saya belum selesai. Komandan mendesah berat. Kamu pikir ini soal heroik? Nyawamu taruhannya. Billy tersenyum kecil. Dari awal saya sudah tahu risikonya. Saya cuma belum siap mundur. Sementara itu, di rumah, Santi baru saja keluar dari dapur saat suara motor berhenti di depan pagar. Ia melihat 2 orang berpakaian sipil turun, membawa map besar. Selamat siang, Bu. Kami dari kepolisian. Apa benar ini rumah keluarga Santi Darman? Santi menegang. Iya, saya sendiri. Ada apa, Pak? Salah satu petugas menyerahkan surat. Kami mohon maaf, tapi karena situasi terakhir, keluarga Billy Pratama termasuk Anda sedang dalam pengawasan. Ada kemungkinan pihak musuh mencoba menghubungi atau mengancam Anda. Mata Santi melebar. Mengancam? Maksud Bapak? Pelaku utama sudah tahu nama Anda dan keluarga. Kami sarankan segera pindah sementara ke rumah aman Pak Darman. Yang mendengar percakapan itu dari dalam rumah segera keluar. Kalau begitu saya ikut. Saya nggak akan biarkan anak saya sendirian. Petugas mengangguk cepat. Baik, Pak. Kami siapkan kendaraan di belakang rumah. Dalam waktu 1 jam, rumah mereka kosong. Pintu dikunci, jendela ditutup. Hanya kesunyian yang tertinggal. Sore itu, di markas kecil di pinggiran kota, Billy duduk sendirian di ruang penyimpanan logistik. Ia memandangi seragam putih sopir bis yang kini tergantung di dinding. Seragam itu bukan sekadar pakaian baginya. Itu lambang dari perjuangan, dari kesabaran, dan dari cinta yang ia sembunyikan di balik tugas. Salah satu rekan intel masuk membawa amplop coklat. Bill, surat dari pusat. Kamu diminta istirahat penuh selama 1 bulan. Semua operasi dihentikan sampai situasi stabil. Billy membuka surat itu pelan, membaca isinya dengan tatapan kosong. Lalu ia melipatnya rapi, menyelipkan ke dalam jaket. Saya nggak bisa diam. Roni akan datang ke orang-orang yang saya sayang. Itu caranya balas dendam. Rekannya menatap cemas. Jangan nekat. Kamu nggak tahu dia di mana. Billy berdiri, mengambil pistol dan peta. Saya tahu. Karena dulu saya yang ajarkan dia cara bersembunyi. Ia melangkah keluar, menatap langit sore yang berwarna oranye kemerahan. Angin berhembus pelan, membawa bau hujan dan debu jalanan. Di bawah sinar senja itu, ia tahu satu hal. Kali ini bukan lagi tentang tugas. Ini tentang menebus semua luka. Luka bangsa, luka sahabat, dan luka hatinya sendiri. Malam tiba. Santi duduk di rumah aman, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Ia menulis pesan panjang, lalu menghapusnya lagi. Akhirnya, ia menulis kalimat sederhana. Mas, dimanapun kamu sekarang, aku percaya. Tapi tolong, jangan hilang lagi. Aku gak peduli pangkat,
Aku cuma mau kamu pulang. Ia tekan kirim, tapi pesan itu tak terkirim. Jaringan hilang. Tiba-tiba listrik padam. Ruangan gelap total. Dari luar terdengar suara langkah kaki, pelan tapi pasti. Pak Darman berdiri cepat, menyalakan senter, dan mengambil pistol kecil yang ia simpan di meja. "San, ke belakang," bisiknya pelan. Tapi sebelum Santi sempat berlari, suara keras terdengar dari luar jendela. Kaca pecah, lampu pecah, dan bayangan hitam melompat masuk. Santi menjerit, tapi seseorang menutup mulutnya dari belakang. Pak Darman menembak ke arah bayangan itu, tapi gerakannya terlalu cepat. Tiba-tiba, pintu depan terbuka keras, dan di sana berdiri sosok dengan wajah penuh amarah dan mata gelap. "Sudah lama aku menunggu kesempatan ini." Suara itu berat, dingin. "Putri polisi dan kekasih Intel, hadiah yang sempurna. Roni." Jauh dari sana, di jalan antar kota, radio di dalam mobil Billy berderak pelan. Suara operator masuk terburu-buru. "Billy!" Lokasi rumah aman diserang. Kemungkinan Roni tahu posisi keluarga Santi. Billy menekan rem keras, memutar mobilnya tanpa pikir panjang. "Lokasi koordinat kirim sekarang," serunya dengan suara bergetar. "Sedang dikirim. Tapi hati-hati, sinyal mereka masih aktif." "Tidak peduli," potong Billy cepat. "Aku gak akan biarkan mereka terluka." Ia menekan gas penuh. Ban berdecit, lampu depan menembus gelapnya malam. Di matanya hanya satu bayangan yang tersisa, Santi. Dan dalam hatinya satu doa yang menggema. "Ya Allah, kali ini biarkan aku datang tepat waktu." Malam makin larut. Suara siren mulai terdengar di kejauhan. Langit berwarna kelabu, angin kencang berhembus, membawa bau hujan dan darah. Dan di antara kilatan petir yang menyambar, sebuah mobil melaju kencang, menuju takdir yang akan mengubah segalanya. Malam turun dengan cepat, diselimuti hujan deras yang mengguyur tanpa ampun. Di sebuah rumah aman di pinggiran Kediri, lampu-lampu sudah padam, dan hanya kilatan petir sesekali menerangi ruang tamu yang porak-poranda. Kaca jendela hancur, tirai sobek, udara dingin masuk membawa aroma tanah basah bercampur debu. Pak Darman berdiri di tengah ruang itu. Napasnya terengah. Satu tangan menggenggam pistol kecil. Tangan satunya menahan darah yang menetes dari pelipis. Sementara di sudut ruangan, Santi bersembunyi di balik lemari bersama seorang perawat wanita yang sempat ikut mengungsi. Suara langkah sepatu berat terdengar di koridor depan, mendekat perlahan, tenang, seperti seseorang yang menikmati setiap langkahnya. "Darman." Suara berat itu menggema. "Sudah lama ya? Aku gak nyangka kita bakal ketemu lagi dalam keadaan seperti ini." Pak Darman menajamkan pandangan ke arah pintu yang terbuka pelan. Sosok itu muncul perlahan di bawah cahaya kilat. Jas hujan hitam, wajahnya pucat, mata tajam, mulutnya menyungging senyum dingin. "Roni Sembada." "Roni," gumam Pak Darman. Suaranya serak karena marah dan kaget. Roni tertawa pendek. "Masih ingat aku rupanya. Waktu aku dipecat, kamu salah satu orang yang tanda tangan kan? Karena itu aku datang." Buat balas dendam, ia menodong pistol peredam ke arah Darman. "Dan kebetulan, di rumah ini aku juga nemu sesuatu yang berharga." Anak kamu, tangan Pak Darman mengepal, tubuhnya menegang. "Jangan berani-berani sentuh dia, Roni." "Kenapa? Karena dia anakmu? Atau karena dia pacar Intel yang hampir menghancurkan bisnis aku?" Roni tertawa pelan, lalu melangkah ke arah lemari tempat Santi bersembunyi. Santi menahan napas. Tangan gemetarnya menutupi mulut agar tak bersuara. Tapi Roni berhenti tepat di depan lemari itu, senyum miring di wajahnya. "Kamu pikir aku gak tahu di mana dia sembunyi?" Pak Darman langsung menembak 2 kali. D-O-R, D-O-R. Tapi Roni bergerak cepat, berlindung di balik tiang beton. Satu peluru mengenai bahunya, tapi dia tetap berdiri tegak, wajahnya makin dingin. "Masih jago ya nembak, Pak Darman," katanya dengan nada menghina. "Sayang,
tanganmu udah gak stabil kayak aku dulu. Ia balas menembak. Kaca pecah, serpihan beterbangan, suara keras menggema di seluruh rumah. Pak Darman merunduk, merayap di balik sofa, mencoba mencari sudut tembak yang pas. Dadanya naik turun, napasnya berat, tapi tatapannya tak gentar. Ia tahu ini bukan lagi tentang tugas. Ini tentang penyesalan yang selama ini menghantui hatinya. Jika ia mati malam ini, setidaknya ia mati melindungi orang yang dulu tidak pernah ia hargai. "Roni," teriaknya di tengah suara hujan dan petir. "Kau mau aku mati? Silakan. Tapi jangan sentuh anakku." Roni menatapnya tajam. "Aku gak butuh nyawamu, Darman. Aku cuma mau lihat kamu menderita. Aku mau kamu saksikan bagaimana semua yang kamu cintai hilang, satu persatu." Santi tak tahan lagi. Ia keluar dari persembunyian, berteriak, "Jangan ganggu ayahku." Roni menoleh cepat, mata gelapnya menyipit. Putri kesayangan muncul juga. Ia menodongkan pistol, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, suara lain terdengar dari luar. Suara mobil yang berhenti mendadak. Pintu dibanting. Langkah kaki berlari cepat menembus hujan. Dan di tengah kilatan petir, muncul sosok lelaki yang berlari ke arah rumah sambil berteriak, "San, Pak Darman, tiarap." Itu suara Billy. Sekejap kemudian, suara tembakan bersahut-sahutan. D-O-R, D-O-R, D-O-R. Billy melompat melewati pintu, menembak ke arah Roni yang langsung berlindung di balik dinding. Pertempuran sengit pun pecah di ruang tamu rumah itu. Pecahan kayu beterbangan, kursi roboh, udara penuh asap dan debu. "San, sembunyi!" teriak Billy sambil menembak lagi. Santi berlari ke arah ayahnya, menariknya ke belakang lemari besar. "Ayah, tahan dulu. Luka ayah berdarah." Tapi Pak Darman hanya menggeleng. Darah menetes dari pelipisnya. "Gak apa-apa, Santi. Selama aku masih bisa berdiri, aku gak akan biarkan orang itu nyentuh kamu." Pertempuran berlangsung sengit. Roni menembak sambil bergerak ke tangga atas. "Berani juga kamu datang sendirian, Billy. Kamu pikir kamu bisa menang dari aku?" Billy membalas dengan nada datar tapi penuh api. "Aku gak datang buat menang. Aku datang buat menebus." Tiba-tiba peluru menembus kaca, menghantam bahu Billy. Ia jatuh ke lantai, menggertakkan gigi menahan sakit. Santi menjerit, "Mas!" Pak Darman bangkit meski kakinya lemas. Ia mengambil pistol Billy yang terjatuh, lalu berlari ke arah Roni. "Untuk semua dosa yang pernah aku biarkan," teriaknya. D-O-R. Peluru menembus dinding, mengenai pundak Roni. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya menegang. Tapi sebelum ia sempat menembak balik, Billy bangkit lagi. Menembak satu kali, tepat mengenai tangan Roni yang memegang senjata. Pistol itu terlempar ke lantai, dan pria itu terjatuh. Darah mengalir di lantai ubin yang dingin. Sunyi. Yang terdengar hanya hujan deras di luar, dan suara napas 3 orang yang masih bertahan. Santi berlari memeluk Billy yang terkulai di lantai. "Mas, kamu luka lagi?" Billy tersenyum samar. "Nggak apa-apa. Yang penting kalian selamat." Pak Darman berlutut di samping mereka, memegangi bahu Billy. Wajahnya penuh rasa sesal. "Nak, maafkan saya. Saya salah menilai kamu. Kamu lebih mulia dari saya yang pernah pakai seragam ini 30 tahun." Billy menggeleng pelan. "Jangan bilang begitu, Pak. Kalau bukan karena Bapak, Santi gak akan sekuat ini." Air mata jatuh dari mata Darman. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini keras itu menunduk di hadapan menantu yang dulu ia hina. Ia menggenggam tangan Billy erat-erat, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, kamu bukan cuma penyelamat keluarga kami, Bill. Kamu anakku." Di luar, siren polisi mulai meraung. Tim bantuan datang. Petugas membawa tandu, menyelamatkan korban, dan menahan Roni yang masih hidup tapi terluka parah. Santi berdiri di ambang pintu, melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Hujan masih turun deras, tapi di dadanya terasa hangat.
Ia tahu badai itu akhirnya berakhir. Bukan karena peluru, tapi karena kejujuran yang akhirnya menang atas kesombongan. Pak Darman berdiri di sampingnya, memegang bahunya lembut. "San, ayah pernah salah. Tapi kali ini ayah bersyukur. Kamu memilih laki-laki yang benar." Santi menatap ke arah Billy yang dinaikkan ke ambulans. Wajahnya pucat, tapi senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Ia menatap ke arah Santi dan mengangkat tangan lemah seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Air mata Santi akhirnya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Pagi itu, matahari Kediri bersinar lembut di balik kabut sisa hujan semalam. Udara terasa segar, daun-daun masih basah, dan burung-burung ramai bernyanyi di pepohonan terminal yang rindang. Terminal kota kembali hidup seperti biasa. Suara kenek berteriak mencari penumpang. Ibu-ibu membawa dagangan, dan sopir-sopir bercanda di bawah atap warung kopi. Namun suasana pagi itu berbeda. Di antara keramaian itu, ada sesuatu yang membuat semua orang berhenti sejenak, menatap ke arah parkiran bas biru bertuliskan Pelnakia. Bas itu sudah lama tidak beroperasi sejak insiden besar 2 minggu lalu. Kini, untuk pertama kalinya, bas itu kembali berdiri megah di tempatnya semula. Dan di depan bas itu berdiri Billy dengan seragam barunya, bukan lagi seragam sopir, tapi rompi hitam bertuliskan Direktorat Intelijen Khusus. Di dadanya tersemat tanda kehormatan. Luka di bahunya sudah mulai sembuh, meski bekasnya masih tampak samar. Beberapa sopir dan kenek menghampiri dengan mata berbinar. "Mas Billy, beneran kamu balik ke terminal?" Billy tersenyum hangat. "Terminal ini rumah saya. Saya nggak mungkin lupa tempat yang ngajarin saya sabar." Suara itu membuat orang-orang di sekitar ikut berkumpul. Ada yang menepuk bahunya, ada yang memeluknya dengan bangga. "Kamu bikin kami malu, Mas. Dulu kami kira kamu cuma supir biasa." Ternyata, Billy tertawa kecil. "Saya tetap supir, Mas. Bedanya, sekarang saya tahu siapa penumpang saya." Tawa pecah di antara mereka. Terminal yang dulu menjadi tempat ia dihina, kini menjadi tempat ia dihormati. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan terminal. Dari dalam turun seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu dan tongkat kayu di tangan. Wajahnya tegas, tapi kali ini ada senyum lembut di bibirnya. Pak Darman. Di sisi lain pintu, turun seorang wanita berseragam polwan dengan jilbab biru muda. Wajahnya bersinar cerah. Dialah Santi. Kerumunan di terminal perlahan hening. Semua mata menatap mereka. Santi berjalan perlahan mendekati Billy. Matanya bergetar, seolah tak percaya bisa kembali ke tempat yang dulu menyimpan luka mereka berdua. "Mas," panggilnya pelan. Billy menoleh, senyumnya mengembang. "Kamu datang juga?" Santi mengangguk, lalu menatap bus di belakangnya. "Aku masih ingat, disinilah ayah marah besar. Disinilah semua orang lihat aku menangis. Tapi sekarang," ia tersenyum, menahan haru. "Di tempat ini juga, aku mau lihat sesuatu yang baru." Billy menatapnya dalam-dalam. "Apa itu, San?" Santi menunduk sedikit, menahan malu. "Aku mau lihat orang yang dulu aku cintai dalam diam. Berdiri di tempat yang sama, tapi dengan cara yang membuatku bangga." Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Sebagian memegang ponsel, merekam diam-diam. Suasana berubah hangat. Billy melangkah mendekat, berhenti di depan Santi, lalu menatap ke arah Pak Darman yang berdiri di belakangnya. "Pak," ucap Billy dengan suara mantap. "Dulu saya datang ke tempat ini dengan kepala tertunduk, tapi hari ini saya datang untuk menunduk sekali lagi. Bukan karena hinaan, tapi karena saya ingin meminta izin." Pak Darman tersenyum tipis, matanya berembun. "Izin untuk apa, Nak?" "Izin untuk melamar anak Bapak. Saya ingin menjaga Santi, bukan lagi dari balik setir bus, tapi dari sisi kehidupannya." Hening seketika. Hanya angin yang berhembus pelan
meniupkan dedaunan kering di sekitar mereka. Pak Darman menatapnya lama, lalu melangkah maju. Waktu pertama kali aku lihat kamu, aku pikir kamu gak pantas buat anakku. Tapi malam itu, waktu aku hampir kehilangan nyawaku, kamu datang tanpa takut, demi kami berdua. Aku tahu, cuman lelaki dengan hati bersih yang bisa melakukan itu. Ia mengulurkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Mulai hari ini, kamu bukan orang asing lagi, Billy. Kamu keluarga. Kamu bukan cuma penyelamat anakku, tapi juga penyelamat kesombongan seorang ayah. Billy menunduk dan mencium tangan Pak Darman. Air matanya jatuh satu demi satu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah percaya, Santi tak bisa menahan tangisnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, dan orang-orang di sekitar ikut bertepuk tangan. Ada yang bersorak kecil, ada yang menitikkan air mata diam-diam. Lalu dengan langkah pelan, Billy berbalik menghadap ke arah Santi. Ia berlutut di hadapannya, mengeluarkan cincin sederhana dari saku jaket hitamnya. Bukan dari emas, melainkan dari besi bus lama yang dulu ia kemudikan, yang kini ia simpan sebagai kenangan. San, katanya pelan tapi mantap. Aku gak punya banyak harta, tapi aku punya doa, punya keyakinan, dan punya cinta yang enggak akan berhenti dijaga. Ia tersenyum hangat. Maukah kamu jadi penumpang pertama dalam hidupku, menuju perjalanan tanpa akhir? Santi menatapnya lama, lalu mengangguk sambil menangis. Iya, Mas. Aku mau. Tepuk tangan menggema di seluruh terminal. Para sopir bersiul, kenek berteriak. Bahkan ibu-ibu penjual nasi ikut menitikkan air mata. Terminal Kediri pagi itu bukan sekadar tempat bus berangkat dan datang, tapi tempat cinta yang dulu diremehkan, kini mendapatkan restu dari langit dan bumi. Pak Darman menatap mereka berdua dari jauh, senyum tak lagi disembunyikan. Sekarang aku tahu, Bill, katanya dalam hati. Kehormatan bukan soal pangkat atau jabatan, tapi soal keberanian mencintai dengan tulus matahari semakin tinggi. Bus-bus mulai bergerak satu persatu. Billy dan Santi berdiri berdampingan, menatap ke arah jalan yang membentang jauh ke depan. Billy menggenggam tangan Santi erat, lalu berkata, pelan. Dulu aku pikir jalan ini cuma tentang penumpang dan tujuan. Sekarang aku tahu, setiap jalan punya takdir, dan takdirku berhenti di kamu. Santi tersenyum, menatap wajahnya yang kini tampak damai. Dan aku gak akan pernah biarkan kamu berjalan sendirian lagi, Mas. Dan ketika bas biru itu mulai berangkat pelan, membawa rombongan keluarga dan teman-teman mereka yang bersorak bahagia, semua orang di terminal berdiri memberi hormat. Bukan untuk pahlawan yang menyamar, bukan untuk polisi atau intel, tapi untuk cinta sederhana yang mampu menaklukkan kesombongan, luka, dan waktu. Sore itu, langit Kediri berubah jingga. Cahaya matahari menembus jendela bus, menyoroti dua tangan yang masih saling menggenggam. Billy menatap ke arah jalan raya yang berliku, lalu berbisik lembut, "Terima kasih Allah, karena Engkau tunjukkan bahwa setiap hinaan bisa berubah jadi kehormatan, selama hati tetap sabar." Dan dari kejauhan, terminal yang dulu penuh caci, kini bergema dengan tepuk tangan dan doa. Cinta yang lahir di tengah deru mesin bus, kini sampai pada tujuannya, keikhlasan. Pagi itu langit Kediri cerah sekali. Awan putih berarak pelan di atas sawah hijau yang luas, dan suara ayam dari kejauhan bersahutan seolah ikut memberi selamat. Di halaman masjid kecil di tepi terminal, kursi-kursi putih tertata rapi, bunga melati menggantung di pintu, dan karpet merah dibentang dari halaman menuju ruang dalam. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah hari yang ditunggu oleh semua orang yang pernah mengenal kisah mereka. Hari pernikahan Billy dan Santi. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan, hanya tenda sederhana, musik gamelan lembut, dan wajah-wajah bahagia dari para tetangga, sopir, dan pedagang terminal yang datang dengan pakaian terbaik mereka. Di antara mereka,
Ada kenek tua yang dulu pertama kali melihat Billy dihina di terminal, kini berdiri di barisan depan sambil menatap haru. "Mas Billy, akhirnya ya mas. Dulu saya lihat sampean nangis diam-diam di balik bus. Sekarang, sampean jadi contoh buat kami semua," katanya sambil mengusap mata. Billy tersenyum tenang, menepuk bahu orang itu. "Hidup ini lucu mas, kadang yang jatuh duluan malah disuruh berdiri paling depan biar orang lain bisa belajar." Di dalam masjid, semua orang duduk khidmat. Santi berjalan perlahan diiringi langkah ayahnya. Wajahnya bercahaya di balik kerudung putih. Di matanya tersimpan senyum kecil yang menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Pak Darman menggenggam tangan putrinya erat-erat. "Anakku, ayah bangga padamu. Kamu tetap setia, bahkan ketika ayahmu ini salah menilai." Santi menatapnya dengan mata berair. "Kalau bukan karena ayah marah dulu, aku gak akan belajar apa arti sabar dan keyakinan ya." Mereka berhenti di depan penghulu. Billy duduk tegak, mengenakan setelan putih sederhana. Wajahnya bersih, tapi di matanya masih ada sisa luka masa lalu. Luka yang kini berubah jadi keteguhan. Penghulu membuka acara dengan suara lembut. Doa mengalun. Semua orang diam. Angin berembus pelan dari jendela, mengibaskan ujung kain putih yang menggantung. Saat penghulu memegang mikrofon dan mengucap ijab kabul, waktu seolah berhenti sejenak. "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Billy Pratama, dengan Santi Darmanah binti Darman. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai." Billy menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara tegas dan bergetar, "Saya terima nikahnya Santi Darmanah binti Darman. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Hening sesaat. Lalu suara takbir dan tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Santi menunduk, air mata jatuh tanpa ia tahan. Di belakangnya, Pak Darman menutup wajah, bahunya bergetar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena hari itu, ia akhirnya menyerahkan putrinya kepada lelaki yang dulu ia hina, lelaki yang justru menjadi pelindung hidupnya. Setelah akad selesai, semua orang keluar dari masjid menuju halaman. Di sana, terminal Kediri sudah berubah menjadi tempat pesta sederhana. Para sopir membawa bus mereka, berhias pita dan balon warna-warni. Klakson bersahutan, seolah memberi salam untuk dua insan yang baru saja dipersatukan. Di antara keramaian itu, seorang ibu penjual nasi menaruh nampan besar berisi tumpeng. "Mas Billy, Mbak Santi, makanlah tumpeng ini, doa kami buat sampean berdua. Semoga hidupnya gak pernah kekurangan, dan cintanya panjang umur." Billy menunduk haru. "Terima kasih Bu, dulu saya sering makan utang di warung jenengan, tapi jenengan gak pernah marah." Ibu itu tertawa sambil menepuk bahunya. "Lah wong, saya tahu, sampean orang baik, lihat sekarang." Utang itu lunas sama doa menjelang sore, acara usai. Orang-orang mulai pulang. Langit berubah oranye, dan suara azan maghrib terdengar lembut dari masjid. Di pinggir terminal, di depan bus biru yang sudah dicuci bersih dan diberi bunga, Billy dan Santi duduk berdampingan. Santi bersandar di bahu suaminya. "Mas, dulu aku benci terminal ini. Tiap kali lihat tempat ini, rasanya sesak. Tapi sekarang, rasanya damai sekali." Billy tersenyum, menatap bus di depan mereka. "Karena dulu tempat ini saksi luka kita, San. Dan hari ini, tempat yang sama jadi saksi bahagia kita." Ia terdiam sejenak, lalu menatap langit sore. Ternyata benar kata orang, kalau kita sabar, bahkan tempat yang pernah menyakiti pun bisa berubah, jadi tempat kita bersyukur. Santi menatap wajahnya, lalu berkata pelan, "Mas, kalau nanti kita punya anak, aku mau dia tumbuh jadi orang kayak kamu. Bukan karena seragammu, tapi karena hatimu." Billy menoleh, tersenyum hangat. "Kalau anak kita perempuan, aku mau dia sekuat ibunya. Kalau laki-laki, aku mau dia belajar mencintai tanpa gengsi." Mereka berdua tertawa kecil, lalu hening.
Hanya suara angin sore yang menemani. Pak Darman mendekat dari kejauhan, membawa 2 gelas teh hangat. Kalian berdua masih di sini rupanya. Billy berdiri dan menyalami ayah mertuanya dengan hormat. Terima kasih ku, Pak. Tanpa Bapak, mungkin saya nggak akan belajar tentang harga diri. Pak Darman menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, harga diri sejati, Nak. Bukan tentang berapa tinggi jabatan kita, tapi tentang berapa dalam kita mau memaafkan orang yang pernah menjatuhkan kita. Ia menepuk bahu Billy pelan, dan kamu sudah membuktikan itu. Malam pun tiba. Lampu-lampu terminal menyala, menyoroti bus yang kini kosong. Di atas atap, bendera kecil berkibar, menari tertiup angin malam. Dari jauh, suara pengumuman menggema. Bus jurusan Semarang segera berangkat, penumpang harap bersiap di jalur 1. Santi tersenyum mendengarnya. Suara itu selalu bikin aku inget pertama kali lihat kamu. Billy menatapnya lembut, dan aku gak akan pernah lupa hari itu. Karena dari semua perjalanan yang pernah aku tempuh, perjalanan bersamamu adalah tujuan paling indah. Santi menggenggam tangannya erat. Jangan pernah berubah ya, Mas. Billy tersenyum, menatap langit yang kini dipenuhi bintang. Selama kamu di sampingku, aku gak akan pernah berubah. Karena kamu bukan cuma cintaku, tapi juga arah hidupku. Ia menatap ke atas, lalu berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih. Engkau tunjukkan bahwa setiap hinaan, bila disyukuri, bisa berubah jadi kemuliaan. Engkau buktikan bahwa yang sabar, akhirnya dimenangkan. Dan di bawah langit malam Kediri yang temaram, 2 insan itu duduk berdua di bangku terminal, bersyukur atas perjalanan panjang mereka. Perjalanan dari luka menuju doa, dari hinaan menuju restu, dari sabar menuju bahagia. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.